Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Tadi juga sempat nanya sama Dokter Lisda ya terkait overthinking dokter. Dan juga mungkin negative thinking juga nih. Apakah juga salah satu ciri-ciri dari stres nih dokter? Oke, jadi kalau kita berbicara overthinking sama negative thinking, itu ketika kita menghadapi stresor, ya itu bisa menjadi salah satu gejala yang muncul. Tetapi apakah itu sudah menyebabkan kita mengalami gangguan jiwa? Jawabannya belum tentu ya. Karena kalau kita berbicara gangguan, kalau di bidang kejiwaan itu ketika dia sudah mengakibatkan hendaya atau disabilitas atau keterbatasan dalam beberapa aspek yang penting. Misalnya dalam aspek perawatan diri menjadi terganggu, pekerjaan jadi terbengkalai atau mulai terganggu gitu ya. Dan juga interaksi sosial, jadi mempengaruhi interaksi dengan seseorang. Nah, ketika dia menyebabkan hendaya pada 2 dari 3 aspek ini, baru kita sebut mengalami sebuah gangguan. Tapi kalau cuman overthinking sendiri, tapi yang tadi 3 aspeknya masih aman semua, itu belum disebut sebagai gangguan. Tapi mungkin itu salah satu respon reaksi kita ketika menghadapi suatu stresor. Baik dokter, artinya stres dan juga gangguan jiwa itu adalah tahapan yang berbeda ya dok ya? Tahapan yang berbeda. Stres bukan berarti gangguan jiwa ya. Baik, silakan dokter kita kembali. Oke, kita kembali ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi stresor? Mungkin ini salah satu yang alamiah gitu ya. Ini sebenarnya udah sering sih dilakukan gitu ya, dan sering tahu lah ya. Intinya tuh kayak kita menarik nafas dalam ya, dan menghembuskan pelan-pelan. Dan ini mungkin kalau kita taunya pada ibu-ibu yang mau bersalin misalnya ya, atau yang lagi nunggu bukaan ya, itu biasanya diajarkan seperti itu. Sebenarnya itu bukan cuma untuk konteks itu saja. Ketika kita berhadapan dengan sebuah stresor, bagus untuk dilakukan juga dengan terapi relaksasi breathing namanya. Jadi pernafasan yang membuat otot-otot menjadi rileks, pikiran menjadi rileks, yaitu dengan tadi contohnya menarik nafas dalam, kemudian menghembuskannya dengan pelan-pelan. Itu bisa kita lakukan salah satunya. Ketika misalnya nih respon kita terhadap suatu stresor itu dengan emosi gitu ya. Ketika kita melakukan ini dulu ya, tanpa kita sadari bisa berkurang loh kadarnya. Karena sebelum kita luapkan gitu ya, kita keburu melakukan relaksasi breathing dulu gitu. Dan itu sebenarnya cukup membantu ya. Dan juga tadi ya di bawah ya spiritual. Jadi tetap sebenarnya ibadah itu tetap punya peranan berkaitan dengan mengatasi stres ya. Nah, sekarang kita kita menyinggung sedikit ya, tapi kita tidak bahas secara detail satu persatu karena itu harus per topik gitu. Apa sih gangguan jiwa itu? Kalau tadi kan dia suatu hal yang berbeda, udah paham nih beda. Nah, ketika jatuh pada gangguan jiwa disebut. Nah, itu seperti apa? Yaitu ketika sudah ada kumpulan gejala yang menyangkut gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan tingkah laku yang menyebabkan penderitaan, distres dan terganggunya fungsi yang 3 tadi yang saya sebutkan. Fungsi aktivitas sehari-hari, interaksi sosial, dan perawatan diri, dan juga pekerjaan. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal apa sih ya penyebabnya, ada banyak sebenarnya ya. Teori secara biologis mungkin berkaitan dengan neurotransmitter di otak. Gitu. Kemudian psikologis tuh banyak faktor. Kayak support system tadi, kemudian stresor itu kadarnya seperti apa ya. Kemudian juga ciri kepribadiannya itu akan berpengaruh semua. Faktor sosial itu adalah berkaitan dengan stresor tadi, jenisnya seperti apa dan dukungan dari lingkungan sekitarnya juga seperti apa. Karena gangguan jiwa itu nggak pernah berdiri sendiri, nggak bicara soal ini cuma keturunan nggak ada stresor, enggak. Genetik berpengaruh. Tetapi genetik itu muncul ketika ada pemantiknya dulu. Benar. Gitu ya, dan dikaitkan lagi nanti dengan kebetulan ciri kepribadiannya seperti apa gitu. Nah, salah satunya itu adalah kita bicara soal gangguan depresi nih misalnya. Nah, kalau sepintas nih, kalau masyarakat taunya depresi itu perasaan sedih dan murung. Iya, betul. Ya, meskipun nanti ada banyak kriterianya ya. Dan itu tapi harus menetap lebih dari 2 minggu. Kadang ada pertanyaan ya Viva, aku nangis terus nih 3 hari 3 malam, udah depresi belum?
Belum, karena dari segi onset waktu kan lebih dari sama dengan 2 minggu berturut-turut dan menyebabkan hendaya pada 3 aspek tadi. Kalau kita nangis tapi kita masih ingat untuk mandi, berdandan, pergi sekolah, masih ngerjain tugas, itu kan belum. Artinya belum ada hendaya kan pada beberapa aspek tadi. Ini epidemiologinya nice to know aja ya, sekitar 6,1% dari 12 juta itu dia di usia lebih dari sama dengan 15 tahun dia mengalami depresi. Artinya kalau 15 tahun masih muda kan sebenarnya. Jadi banyak kan kasusnya ya. Dan kita juga banyak temukan ya sebenarnya ya kasus-kasus seperti ini. Itu. Gangguan, ada juga peningkatan prevalensi dari gangguan mental emosional pada penduduk usia remaja. Dari yang 6% kemudian naik menjadi 9,8%. Jadi hati-hati juga nih buat masyarakat yang menonton yang ada anak remaja mungkin di rumah atau ada keponakan, ada sepupu dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ini nice to know aja ya. Intinya sebenarnya dia punya kriteria yang wajib itu yang warna merah. Jadi ada perasaan sedih, kemudian semangat yang menurun atau perasaan yang mudah lelah. Biasanya kita menyebutnya 3A. Afek yang depresif atau perasaan mukanya ya yang sedih, anergik, nggak ada kehilangan energi, tenaga, dan anhedonia atau dia nggak punya semangat, nggak punya kehilangan hobi atau minat gitu. Disertai dengan banyak gejala lain yang biasanya masyarakat udah tahu sih, gangguan tidur, nggak selera makan, perasaan pesimistis, nggak punya harapan hidup dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, untuk gangguan cemas mungkin akan lebih dijelaskan lagi oleh Dokter Bella. Baik, ya. silakan dokter untuk kembali. Nah, ini juga menarik sekali nih ya dok ya, apalagi di sosial media itu banyak sekali kita temui orang-orang yang memiliki gangguan jiwa itu ternyata mereka punya background pendidikan yang luar biasa terkadang nih dokter. Apakah ketika kita mengalami gangguan jiwa ini kita bisa merasakan kehilangan pikiran ataukah memang sebenarnya kita masih bisa hidup berdampingan dengan masyarakat nih sebenarnya nih dok? Oke. Kalau gangguan jiwa itu kan ada luas ya Afifah ya. Jadi ada banyak. Yang mana dulu nih yang dimaksud? Kalau dia yang memisahkan diri dari lingkungan nyata itu ada namanya skizofrenia. Jadi skizofrenia itu adalah gangguan jiwa yang berat, termasuk yang paling berat. Karena apa? Karena dia memisahkan diri dari kehidupan realita yang ada. Jadi dia ada sih dia di samping kita, tapi dia tidak ada pada dunia kita yang nyata. Jadi misalnya dia akan berperilaku, misalnya dia bisa buka bajunya di situ gitu ya, karena memang dia memisahkan dia dari kehidupan yang nyata. Itu gangguan jiwa yang berat. Tetapi kalau kayak depresi yang ringan, terutama ringan ataupun sedang, gangguan cemas saja, fobia dan lain sebagainya, itu biasanya dia masih hidup berdampingan karena dia tidak kehilangan realita. Gitu. Hanya jadi, mungkin cuma perubahan ya dok. Iya, beberapa gejala saja gitu. Jadi harus kita pisahkan dulu gangguannya yang mana. Artinya ada tingkatan-tingkatannya juga nih dok ya. Baik. Nah dokter Bella, tapi kan saat ini kan sedang banyak banget ya orang mengatakan adalah namanya seperti gangguan kejiwaan gitu ya dok ya. Tapi dia masih bisa nih untuk bisa berinteraksi gitu ya, masih bisa untuk bekerja dan sebagainya. Tapi katanya ada beberapa penyakit yang sedang tren lah sekarang di sosial media gitu ya dokter ya. Itu seperti apa dokter? Apakah hanya timbul sewaktu-waktu nih dokter? Ataukah sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi kalau misalnya memang dia sudah ada gangguan jiwa kan tadi udah dijelasin ya, memang harus ada memenuhi 3 kriteria tadi ya. Memang dia dari kesehatan fisiknya memang juga terganggu, terus juga sosial, tidak bisa beradaptasi begitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih bisa berinteraksi dengan orang lain, masih bisa punya teman-teman atau misalnya satu geng gitu ya, berarti kan dia masih ada interaksi sosial di sini. Berarti sebenarnya itu bukan masuk ke gangguan jiwa. Baik dokter. Nah jadi memang sebenarnya banyak tingkatan lagi itu ya sebenarnya, dan juga dibagi hal-hal yang mungkin bisa dikatakan masih bisa dikategorikan ringan sampai berat ya dokter ya. Baik, tahan dulu dokter, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kito.